kasih buat kebaikan Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah merasakan Tuhan jauh dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Pagi ini kami mendengar suara Tuhan, berfirmanlah kepada kami, buatlah kami mengerti untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan bicara tentang victory across the desert of life, gitu ya. Jadi kemenangan ketika Bapak Ibu dan saya melewati padang gurun kehidupan. Kenapa saya mengambil judul begini? Apakah Bapak Ibu hidup di padang gurun? Bapak Ibu hidup di padang gurun atau di paradise? Padang gurun atau paradise Bapak Ibu? Paradise. Paradise. Oke, baik Bapak Ibu, kenapa bicara tentang itu? Nah, di dalam teologi yang saya pelajari itu ada dua golongan yang namanya dispensasional dan covenant, Bapak Ibu. Sedikit kita bicara dulu sebelum kenapa saya mengambil konsep tentang Israel untuk menggambarkan tentang kita. Nah, di dalam pandangan orang Kristen itu ada dua golongan besar, yaitu orang yang percaya dengan covenant dan orang yang percaya pada dispensasional. Apa itu dispensasional dan covenant? Jadi saya meyakini bahwa janji kepada Israel dengan janji kepada gereja itu berbeda. Jadi janji yang ada di PL itu belum tentu semuanya bisa kita klaim dan kita ambil karena kita bukan Israel, tetapi kita gereja. Itu yang disebut dengan orang-orang dispensasional. Tetapi ada orang-orang yang meyakini bahwa kita adalah Israel, penerus, pewaris semua janji Tuhan di dalam Alkitab. Jadi semuanya bisa diklaim. Nah, itu orang-orang covenant. Nah, saya itu orang dispensasional. Nanti kalau Bapak Ibu kita mau berdebat, nanti mungkin ada waktunya kita akan berdebat. Kenapa Pak Yosi dispensasional, begitu ya? Nah, kenapa kemudian ini penting untuk Bapak Ibu dan saya pelajari? Karena hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan orang Israel itu kemudian saya compare dengan perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya selama di dunia ini. Bapak Ibu, seminggu yang lalu kita memperingati bagaimana Yesus menebus Bapak Ibu dan saya dari perbudakan dosa. Dan orang Israel waktu keluar dari Mesir itu juga sedang dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi kemudian dia tidak langsung tanah Kanaan, tetapi kemudian dia lewati padang gurun. Kalau Tuhan bisa belah lautan buat orang Israel, kenapa Tuhan nggak kirim pesawat terbang langsung dari Mesir sampai ke Israel selesai? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sekejap mata begitu nyampe gitu ya, semua udah nyampe. Seneng nggak kira-kira? Seneng gitu ya? Seneng. Bapak Ibu kalau Tuhannya bisa begitu, Bapak Ibu seneng nggak? Kaya, langsung kaya gitu. Seneng nggak Bapak Ibu? Langsung masuk surga. Cuma satu yang amin. Yang lainnya pengen tetap di padang gurun ya. Bapak Ibu, ternyata kenapa saya mengambil bagian ini, karena ada kesamaan antara orang Israel dengan orang Kristen. Jadi orang Kristen ketika Bapak Ibu dan saya ditebus dari dosa, Bapak Ibu tetap menderita. Bapak Ibu nggak langsung kaya, nggak langsung masuk surga, Bapak Ibu tetap menderita di padang gurun. Itu sebabnya hari ini bagaimana kita menang atas padang gurun hidup Bapak Ibu yang berbeda-beda. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Kalau sudah, kita akan baca silih berganti Bapak Ibu. Saya akan mulai ayat ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki dan serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka yang tidak akan menjadi buruk di tubuhmu, dan yang tidak akan menjadi maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada firman Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan harus. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon pisang. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan anggur. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang mengatakan turun ke yang dia supaya dirangkatnya hatimu dan supaya engkau hanya untuk berbuat baik padamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah kau minta kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menentukan kerajaan yang dikatakan susah seperti sekarang. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembahnya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, maka kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang binasa Tuhan di dalam hatimu, kamu akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang pertama. Ayat pertama begini berkatanya, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya apa Bapak Ibu? Kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yang pertama ada janji bahwa Bapak Ibu akan memasuki sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya sedang menantikan sebuah kota yang terbuat dari emas yang namanya surga. Semua kita sedang menuju ke sana, dan sekarang Bapak Ibu dan saya sedang ada di padang gurun. Orang selalu memikir tenang aja, hidup ini hanya sementara. Tapi ternyata tidak semua orang bisa masuk ke tanah perjanjian. Berapa banyak orang Israel yang mati di padang gurun dengan sia-sia.
Itu sebabnya hari ini saya ingin Bapak Ibu hidup dalam kemenangan. Bapak Ibu sekarang ada di padang gurun, tapi Bapak Ibu harus memenangkan padang gurun ini dan memperoleh janji yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu dan saya. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya mati sia-sia di padang gurun, kehilangan semua yang dijanjikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar 4 hal yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Mari kita lihat di yang pertama adalah menang atas kesombongan. Bapak Ibu lihat di bagian ayat yang kedua dan ketiga tadi. Ternyata Tuhan berkata begini, aku membawa kamu ke padang gurun ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa ya suka-suka Tuhan saja, membuat Bapak Ibu lapar, membuat Bapak Ibu punya kesulitan. Itu tidak seperti itu. Tetapi adalah yang pertama yang harus Bapak Ibu dan saya kerjakan itu adalah Bapak Ibu tahu bahwa ternyata perjalanan hidup Bapak Ibu itu bukan maunya Bapak Ibu, betul? Bapak Ibu ada yang masuk ke dunia ini atas rencana Bapak Ibu. Jadi masuk dunia begitu, di sananya sudah Bapak Ibu sudah menuliskan Tuhan, nanti saya di dunia saya jadi anaknya Pak A ya. Nanti habis itu nanti saya jadi presiden, jadi menteri, jadi apa, semuanya yang atas Bapak Ibu atau Tuhan? Tuhan. Oke. Jadi ada sebuah perjalanan yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Tetapi seringkali Bapak Ibu dan saya ketika masuk ke dalam dunia ini, Bapak Ibu lupa bahwa Bapak Ibu dan saya itu punya sebuah misi, sebuah perjalanan mencapai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ada misi Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan disediakan buat Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengizinkan membuat Bapak Ibu menderita. Itu bahasanya menarik Bapak Ibu. Di dalam ayat 2 dan ketiga itu ada kata-kata yang kalau di sini itu mengizinkan Bapak Ibu lapar gitu, mengizinkan itu. Kalau bahasa aslinya itu menindas Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu kadang-kadang menekan Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah? Karena saya pernah begitu Bapak Ibu. Saya dulu waktu pas SMA saya ingin masuk perguruan tinggi negeri, Tuhan sudah kasih saya warning, nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri, kamu artinya masuk STT gitu, tapi saya nggak peduli. Saya maunya masuk perguruan tinggi negeri, jadi saya nyoba sekali, nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa. Sampai akhirnya saya nyerah, oke ini Tuhan maunya apa? Nah baru, biasanya Bapak Ibu dan saya itu dipentokin begitu. Karena kadang-kadang manusia itu tidak tahu bahwa kamu saya buat, kamu hidup itu karena saya, bukan karena kamu. Itu sebabnya Tuhan mau Bapak Ibu sadar dan saya sadar bahwa perjalanan yang Bapak Ibu hidupi hari ini itu bukan kemauan Bapak Ibu, tapi karena ada Tuhan yang membuat Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu lihat di sini. Kenapa di padang gurun ini Tuhan kasih mana? Ada yang tahu mana Bapak Ibu? Gak ada yang tahu mana kan itu. Nenek moyangnya mereka juga nggak tahu mana. Nggak pernah ada yang begini. Kalau saya diajari Bapak Ibu saya, kalau makan itu nasi. Kalau belum makan nasi itu belum makan. Jadi kalau saya udah makan bukan nasi, terus dia bilang sama saya, Dek udah makan, udah. Makan apa? Makan kan belum makan nasi. Jadi orang Indonesia itu harus makan nasi. Sehingga saya punya teman, saya pernah ngajak teman saya dulu makan spaghetti. Dia bilang begini, ada nasinya nggak ya? Saya bingung, kamu makan spaghetti pakai nasi? Saya kalau makan harus pakai nasi. Dia bilang gini, besok lain kali kok ngajak saya makan jangan begini, yang mending di warteg yang ada nasinya. Bapak Ibu, mana itu tidak diketahui. Kenapa dikasih mana? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa saya bisa menyediakan yang tidak bisa kamu sediakan. Saya bisa memelihara kamu. Dan kamu harus tahu bahwa hidup kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya dan semua orang di sini
itu bukan karena Bapak Ibu kerja keras luar biasa, tetapi karena Tuhan itu memberkati Bapak Ibu, menyediakan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Mana itu disediakan setiap pagi, betul Bapak Ibu? Jadi nggak bisa nyantai-nyantai. Bukan berarti kalau mananya disediakan, Bapak Ibu tidur-tidur akan Tuhan menyediakan mana, gitu kan? Siang mananya apa Bapak Ibu? Lenyap, meleleh, hilang, dipatok ayam. Jadi itu sebabnya orang Kristen itu harus kerja keras, enggak malas-malasan. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan itu buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Bapak Ibu kerja keras, ketika Bapak Ibu berjuang, Bapak Ibu tahu bahwa hasil yang Bapak Ibu dapat itu karena Tuhan yang menyediakan. Mana itu Tuhan sediakan? Setiap hari satu kali. Dan dia tidak bisa begini, Tuhan saya capek, besok saya nggak mau kerja, saya ngambil mananya sekarang double ya. Bisa Bapak Ibu? Tidak, karena pasti sorenya, malamnya dia akan busuk. Jadi besok pagi dicari lagi, besok pagi dicari lagi. Itu ketergantungan kepada Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan ajarkan itu buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Hidup Bapak Ibu itu tergantung kepada Tuhan, bukan karena Bapak Ibu kerja pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, nggak pulang-pulang. Tapi Bapak Ibu Tuhan sediakan mana setiap hari untuk Bapak Ibu nikmati. Karena itu penyediaan Tuhan sepanjang Bapak Ibu di padang gurun dunia ini. Jadi Bapak Ibu, mana itu adalah latihan kerendahan hati. Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu diberi satu, Bapak Ibu bisa mengucap syukur. Bapak Ibu dikasih dua, mengucap syukur. Bapak Ibu dikasih setengah, mengucap syukur. Karena penyediaan Tuhan itu tepat pada waktunya dan selalu terus begitu. Kenapa sih? Kenapa begitu? Kenapa Bapak Ibu itu harus udahlah Tuhan? Bapak Ibu deh pengen begini nggak? Tuhan saya kasih uang di deposito 1 triliun udah aman Bapak Ibu, tenang. Hidup saya tenang. Ada yang begitu Bapak Ibu? Hanya saya yang ketahan. Sama Pak Derdi. Bapak Ibu punya uang di bank 1 triliun itu Bapak Ibu bisa tidur nyenyak nggak? Oh nggak takut kalau banknya bangkrut. Wah nanti kalau ada perang habis-habisan uang saya jadinya hilang gitu. Bapak Ibu tenang? Nggak tenang juga kan akhirnya. Tetapi ketika Bapak Ibu nggak punya apa-apa, tapi Bapak Ibu tahu bahwa besok Tuhan akan menyediakan buat saya, besok menjaga buat saya. Sekarang dikasih 100.000, puji Tuhan. Besok dikasih 1 miliar, puji Tuhan. Itu penyediaan Tuhan hari demi hari. Bapak Ibu mau ganti mobil, ada mobil baru. Bapak Ibu mau beli rumah, ada rumah baru. Betul kan? Oh, Bapak Ibu punya rumah 5 juga yang ditempati cuma yang lainnya disewakan dong Pak. Tapi hari ini Bapak Ibu, kemenangan pertama itu ketika Bapak Ibu bisa merendahkan diri dan berkata, saya tahu berkat Tuhan akan saya nikmati hari demi hari, hari demi hari. Besok ada berkat baru, besok ada berkat baru, besok ada berkat baru. Amin. Jadi yang pertama, mari kita rendahkan hati kita dan berkata, saya tahu Tuhan, hidup saya karena Tuhan, dan Tuhan yang menyediakan. Nah, yang kedua yang menarik Bapak Ibu. Ayat 4 dan 5, itu ada 2 hal yang Musa tuliskan. Selama perjalanan 40 tahun, kakinya nggak bengkak, terus kemudian bajunya nggak apa? Lapuk. Mari kita lihat nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang punya baju 40 tahun umurnya? Nggak ada ya. Ada 2 kemungkinan. Udah nggak bisa dipakai karena sudah lapuk atau karena sudah melar. Karena tubuh saya udah tambah besar, ini ternyata lama-lama saya tambah besar itu nggak berasa Bapak Ibu. Baju saya yang 10 tahun yang lalu udah nggak bisa muat lagi.
Kenapa? Karena tambah besar. Tapi di sini, di ayat ini, rasanya mereka tubuhnya tetap gak berubah gitu kan? Karena bajunya kayaknya gak ganti. 40 tahun Bapak Ibu, 40 tahun bajunya gak rusak. Apa yang Tuhan ajarkan? Apakah Tuhan punya tailor, punya mall? Setiap minggu Bapak Ibu boleh belanja untuk ambil baju, begitu? Tidak ada. Tetapi selama Bapak Ibu ada di dalam medan medan apa itu namanya, padang gurun kehidupan ini, ada pemeliharaan Tuhan yang mungkin sederhana yang Bapak Ibu dan saya mungkin tidak pernah merasakannya. Bapak Ibu pengen spektakuler begitu, tapi ada kecil-kecil yang Bapak Ibu pernah ngerasain kecil-kecil itu pemeliharaan Tuhan? Saya mau cerita nih Bapak Ibu. Saya dulu dengan anak saya itu senang makan all you can eat. Kenapa? Karena saya senang kalau Deva itu makan all you can eat itu. Ngeri Bapak Ibu pokoknya. Dia makan itu bisa segunung-gunung begini, ngambil begini. Dan saya senang. Jadi kalau saya makan, kalau istri saya kalau saya ajak, enggak. Wah, kalau saya pernah makan sama Deva, duduk berdua makan all you can eat begitu. Enggak diambil apa, cuma daging saja. Nggak tahu Deva itu habis sekilo atau 1,5 kilo, saya nggak tahu. Tapi dia makannya banyak banget dan saya pikir, senang saya gitu kan. Nah ketika Deva ada di Jepang, nggak ada lagi teman saya untuk makan all you can eat. Tapi kemudian ada sebuah keluarga yang begini, Pak Pendeta, bisa kita makan. Saya nggak pernah berpikir itu all you can eat. Tapi waktu saya dapat, saya pada beberapa minggu sebelumnya saya bilang sama istri saya makan all you can eat, dia bilang enggak, udah gendut. Lalu ketika saya bilang, dan apa ya Bapak Ibu, keinginan saya itu Tuhan penuhi. Tanpa pernah saya harus telepon teman-teman, tolong undang saya dong, saya makan all you can eat gitu. Enggak. Saya hanya di dalam hati saya dan saya berkata, Tuhan, saya makan all you can eat, Tuhan sediakan buat saya. Bapak Ibu, saya bukan orang yang berkelebihan dan saya orang yang pas-pasan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika saya merenungkan bagian ini, ketika pemeliharaan Tuhan itu, saya kemudian coba menghitung kalkulasi keuangan saya, kebutuhan saya, gaji saya. Harusnya saya nggak bisa nabung Bapak Ibu. Tapi ternyata uang saya sepertinya ada. Saya ngambil sedikit itu dia ya tetap saja begitu terus ada terus buat saya. Itu yang disebut dengan baju yang tidak laku 40 tahun Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu punya uang sedikit di tabungan dan Bapak Ibu harus hidup sedikit, Bapak Ibu ambil sedikit itu dan nggak pernah habis. Itu karena pemeliharaan Tuhan dan mungkin kita tidak pernah mensyukuri itu karena kita tidak punya deposito yang banyak, karena kita tidak punya keberhasilan yang besar. Tetapi hari demi hari ketika Tuhan menolong Bapak Ibu, kaki Bapak Ibu nggak bengkak, baju Bapak Ibu nggak lapuk, pertolongan Tuhan nggak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu dan saya sering sekali menggerutu dan mengeluh kepada Tuhan? Mari coba perhatikan hal-hal kecil dalam hidup Bapak Ibu. Kemenangan itu dimulai ketika Bapak Ibu memperhatikan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat yang kelima itu menarik Bapak Ibu. Kenapa sih Tuhan ajarkan begini? Ini seperti seorang ayah mengajarkan kepada anaknya. Ini ada bapak-bapak ya, ada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak punya uang 1 miliar, bapak-bapak kan kasih ke anak bapak 500 juta nggak? Ini buat kamu, 500 juta. Tenang ya kamu. Begitu nggak bapak-bapak? Enggak kan? Dicicil kan? Sedikit-sedikit kan? Nih, untuk hari ini aja. Bukan pelit.
Nih, dicicil ya. Atur keuangan. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa bapak-bapak itu nggak kasih dia? Saya punya 10 miliar. Sejak kecil saya kasih tahu, kamu punya 5 miliar dari saya. Tenang ya hidupmu ya. Udah tenang. Begitu nggak? Nggak ada. Bagaimana Bapak Ibu mengajari anak-anak Bapak Ibu? Dikasih sedikit. Atur ya. Ada Bapak Ibu punya uang. Kemudian Pak kurang, udah pokoknya cukupin. Kamu harus bisa mengatur hidupmu. Betul Bapak Ibu? Pernah begitu nggak? Atur. Kalau dia bisa mengatur, Bapak Ibu seneng kan? Senengnya bukan uang Bapak Ibu tetap, wah bagus lah kamu nggak ngabis-habisin uangnya. Enggak. Tapi dia bisa mandiri, dia tahu bagaimana mengelola keuangan, Bapak Ibu seneng. Tapi coba kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu kasih uang, nih, kira-kira anaknya belajar apa Bapak Ibu? Boros. Kira-kira Bapak Ibu bagus nggak buat anak Bapak Ibu? Jadi di-retreat nggak? Nah, kenapa Bapak Ibu minta deposito sama Tuhan? Ini kenapa perstandar ganda kan jadinya kan? Ya sudah, kalau Tuhan irit-irit kasih Bapak Ibu tenang saja, karena pasti nanti masih ada lagi kalau Tuhan bilang cukup kan buat kamu hari ini, ya Bapak Ibu atur. Tapi ada bonus-bonus kan kadang-kadang Bapak kasih kejutan buat anaknya kan, betul nggak Bapak Ibu? Saya ingat sekali, anak saya nggak minta laptop karena saya punya laptop dan saya bilang, nih kamu pakai laptop ini untuk sekolah. Jadi dia pakai laptop saya untuk sekolah karena waktu itu online, jadi dia harus bawa laptop saya. Teman-temannya udah laptopnya gaming semua. Kemudian dia itu searching laptop gaming buat temannya Bapak Ibu. Ya kalau begini bagus nggak? Saya lihat dia, kemudian bilang, anak saya berarti butuh laptop gaming. Padahal saya butuh handphone Bapak Ibu, handphone saya mau saya ganti karena handphone saya udah tua. Kemudian saya jalan dengan istri saya mau cari handphone. Saya jadi beli handphone nggak Bapak Ibu? Beli apa Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu. Saya beli laptop. Saya bayangin Tuhan saya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah minta-minta. Ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi itu, nggak perlu minta, dia akan kasih. Dan waktu saya pulang, saya nggak dapat handphone, tapi saya cincin tas. Kemudian saya kasih tas gaming itu buat dia. Nih, saya kasih hadiah. Dia bilang, apaan nih? Gitu kan? Ngapain beli tas? Dia bilang gitu. Mereknya dong, saya bilang gitu kan. Gak ada isinya. Saya kasih sih. Buat aku. Waktu dia buka, dia senang. Saya senang. Bapak Ibu tahu rasanya Tuhan. Ketika Bapak Ibu senyum melihat berkat Tuhan, Bapak Ibu senang lihat berkat Tuhan. Tuhan senang gak sih kira-kira Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu teriak begini, Tuhan kurang, ini kurang. Kira-kira Tuhan senang gak Bapak Ibu? Itu yang saya lakukan sama Tuhan. Saya sering mengeluh sama Tuhan. Tuhan kurang. Bapak Ibu nggak usah ngomong, Tuhan tahu Bapak Ibu. Baju orang Israel tidak akan lapuk, kakinya tidak akan Bapak Ibu bengkak. Selama berapa? 40 tahun itu pemeliharaan Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Karena ini perjalanan yang Tuhan taruh dalam diri Bapak Ibu untuk misinya Tuhan. Jadi yang kedua, kemenangan dalam pemeliharaan. Wah, ini kita sampai sore Bapak Ibu, yang baru 2 poin ya. Yang ketiga, lihat ayat yang ke-7 sampai ke-10 Bapak Ibu. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, di sana nanti, di negeri yang saya janjikan itu ada apa Bapak Ibu? Susu dan madunya berlimpah-limpah, kamu tidak akan berhemat makan, bisa sekenyangmu, makan roti sampai. Sekarang dulu saya kalau lihat toko roti, saya bilang enak makan roti. Sekarang saya buat roti, jadi setiap hari saya bisa makan roti, nggak perlu berhemat.
Saya bilang gini, udah bagi-bagi. Kalau saya dibayar roti itu pasti selalu dia tanya gini, kamu bagi-bagi sama temenmu nggak? Enggak lah, saya makan sendiri lah. Ih, kamu ya nggak berhemat. Hari ini Tuhan bilang begini, negeri yang saya janjikan itu adalah sesuatu yang berlimpah susu dan madunya, nggak perlu berhemat. Kalau begitu kenapa Bapak Ibu dan saya harus melewati padang gurun? Karena ternyata tidak semua orang bisa terima berkat Tuhan yang berlimpah itu. Ini contoh Bapak Ibu. Orang biasanya kalau makan kenyang terus apa? Makan kenyang terus apa Bapak Ibu? Ngantuk ya Bapak Ibu. Kalau di tempat saya, kalau saya ngobrol gitu sama teman-teman saya, makan kenyang terus bego. Karena biasanya kalau orang kenyang itu jadi bego gitu kan. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, udah kekenyangan ya udah, ya itu ngantuk tidur, jadi kenyang. Padahal harusnya bagaimana? Makan kenyang terus bersyukur. Ini contoh. Saya pernah ngasih contoh ini buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu berdoa kenapa? Kalau Bapak Ibu makan kenapa berdoa? Mengucap syukur, oke. Kalau Bapak Ibu minum berdoa tidak? Tidak. Bapak Ibu makan permen berdoa tidak? Berarti Bapak Ibu berdoa itu tergantung kuantitas dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu, betul nggak? Itu saja masih sering kali klise, betul nggak? Nih Bapak Ibu berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan yang Tuhan sudah berikan, amin. Waktu buka, iya, kok lodeh lagi? Betul nggak Bapak Ibu? Makanya nanti Bapak Ibu kalau berdoa, kalau mau makan berdoa lihat dulu ya lauknya apa. Tempe, Tuhan kok tempe? Jadi itu keluar dari hati beneran, nggak terima kasih Tuhan untuk makanan Tuhan sucikan, ya tempe lagi, mah kok tempe lagi sih mah? Pak Ibu, itu kan klise kan? Jadi Tuhan mau memastikan bahwa ketika orang nanti diberi berkat, orang itu bisa memanage berkat itu dengan baik. Tuhan akan mempercayakan berkat itu buat orang-orang yang bisa memanagenya dengan baik. Engkau akan makan dan engkau akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan. Dan janji ini pasti Bapak Ibu, ini janji yang pasti. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu belum terima berkat itu, inilah namanya masa inkubasi, masa dalam waiting room. Bapak Ibu sedang dipersiapkan Tuhan, Bapak Ibu sedang dilatih Tuhan, Bapak Ibu sedang digodok Tuhan. Kalau Bapak Ibu terima uang 1 triliun misalnya begitu, Bapak Ibu kaget nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bingung, mau ngapain saya? Tapi kalau Bapak Ibu sudah dilatih Tuhan, dari Bapak Ibu dikasih 100.000, Bapak Ibu bisa memberikan perpuluhan 10.000. Bapak Ibu dikasih 1 juta, Bapak Ibu bisa ngasih 100.000. Bapak Ibu dikasih 10 juta, Bapak Ibu bisa ngasih berapa? 1 juta. Ketika Bapak Ibu dikasih 100 juta, Bapak Ibu bisa ngasih 50 juta. Itu sebuah perjalanan, sebuah pembelajaran yang harus Bapak Ibu dan saya alami. Kenapa? Karena Tuhan akan mempercayakan harta yang besar buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah siap menerimanya. Karena kalau tidak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nih, contoh lagi ya Bapak Ibu, contoh. Saya kemarin saya bilang sama Deva begini, Deva nanti SMP kamu harus bisa belajar motor, SMA kamu nanti belajar mobil. Kenapa nggak sejak SMP saya kasih mobil Bapak? Kenapa? Karena untuk bertanggung jawab itu butuh kedewasaan. Betul ya Bapak Ibu ya? Wah, kemarin sempat di belakang kita ngobrol dengan Pak Donald. Wih, Tian sekarang udah bawa mobil. Udah SMA Pak? Udah punya SIM. Kenapa harus punya SIM dulu baru bisa naik mobil? Butuh apa? Kedewasaan. Padahal mungkin mobilnya Pak Donald di rumah nganggur gitu ya. Tapi dengan pakai Vespa. Kenapa? Karena belum bisa, belum punya tanggung jawab. Nah hari ini kalau Bapak Ibu dan saya belum dipercaya sesuatu yang Tuhan besar, jangan Bapak Ibu, kenapa saya nggak dipercaya besar? Kenapa saya begini? Kenapa orang itu? Kenapa gitu?
adalah, coba pikirkan apa Bapak Ibu dewasa dengan hal kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah punya license untuk mengemudi? Sehingga Tuhan akan kasih mobil buat Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah bisa dipercaya dengan uang 10 juta? Apakah Bapak Ibu sudah bisa dipercaya dengan uang 100 juta? Apakah Bapak Ibu sudah bisa dipercaya dengan uang 1 miliar? Kemenangan itu harus dipersiapkan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang harus dihancurkan itu kesombongan. Karena Bapak Ibu berjuang itu, merasa bahwa ini kerja keras saya, ini hasil jerih payah saya Pak, kalau saya nggak kerja dari pagi sampai pagi, nggak bisa Pak, saya begini Pak. No. Firman Tuhan berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah kalau bukan Tuhan ya membangunnya. Sia-sialah orang penjaga malam yang menjaga kota kalau bukan Tuhan ya menjaganya. Jadi yang pertama kan yang dihancurkan itu adalah kesombongan. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu pemeliharaan Tuhan itu kecil-kecil, tetapi itu continue. Semuanya dipersediakan Tuhan kecil-kecil. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus mengatur. Bapak Ibu sedang belajar. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan terima berkat yang besar. Ini adalah waiting room. Ini adalah tempat Bapak Ibu belajar menyiapkan diri Bapak Ibu untuk terima berkat yang besar. Bapak Ibu menyadari untuk belajar untuk terima berkat yang besar? Atau Bapak Ibu yang biar-biarin aja lah Pak, ya kalau diberkati ya puji Tuhan, kalau enggak ya nggak apa-apa lah Pak, nasib namanya Pak. Berkat itu akan Bapak Ibu terima kalau Bapak Ibu punya persiapan. Bangun pagi-pagian, karena mananya kan leleh di siang. Kerja keras ya Bapak Ibu, tiap pagi kerja keras. Tapi ketika nanti diberkati, Bapak Ibu bisa mengucap syukur. Kenapa sih Bapak Ibu? Karena yang terakhir ini nomor 4. Ini loh yang Tuhan takutkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berdoa kencang itu pas kapan Bapak Ibu? Pas nggak punya uang. Tuhan tolong, begitu kan? Itu persis kayak saya dulu punya murid, saya udah bilang sama dia, kamu di ranking terakhir, nilaimu nggak bagus nih. Yuk, kamu betulin di sini ya. Saya ajarin kamu ya. Ya Pak. Tapi nggak dilakukan. Kemudian saya bilang lagi, tolong dong, ini udah mau naik kelas, ayo belajar. Iya Pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tetap nggak belajar. Sampai akhirnya terima rapot dan dia nggak naik kelas. Dia WA saya, Pak kasih saya kesempatan sekali nih Pak. Pak saya kasih kesempatan sekali, 200 WA saya masuk Bapak Ibu. Ya WA saya, tolong Pak saya naikin Pak, tolong saya naikin. Saya bilang, sudah kemarin saya minta kamu untuk melakukan itu. Bapak Ibu dan saya, kadang-kadang Tuhan sudah teriak-teriak, wey, ayo, jangan lupakan saya, wey, jangan lupakan saya, semuanya dari saya, gitu kan? Bapak Ibu lupa? Pak, makanya tadi kalau sudah makan, kenyang terus. Jadi Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu makan kenyang, Bapak Ibu bisa mengucap syukur. Karena itulah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya uang, sudah punya segala sesuatunya, Bapak Ibu bisa berdoa dengan terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan sudah berikan luar biasa, amin. Selesai, betul? Nggak ada lagi yang bisa Bapak Ibu omongkan. Tetapi kalau Bapak Ibu sedang nggak punya uang, Tuhan tolong Tuhan, saya butuh ini, Tuhan tolong Tuhan, belum selesai, Tuhan tolong begitu. Kenapa berbeda? Karena inilah bahayanya. Ayat 11 sampai 18, Bapak Ibu tahu lihat tadi bagaimana. Tuhan bilang, kalau kamu nanti sudah saya berkati, biasanya kebanyakan lupa siapa yang memberkati kamu. Jadi Bapak Ibu, padang gurun itu ada masa transisi, mengubah mentalitas seorang budak menjadi apa? Pewaris. Bapak Ibu pernah lihat seorang budak kemudian menjadi pewaris kerajaan gitu? Saya nggak tahu kalau misalkan ada seorang yang dari nol
kemudian jadi raja dalam sehari, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kemungkinan kekayaannya akan habis. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanage dengan baik. Jadi, kalau Bapak Ibu karakternya sudah setara, berkat itu baru akan dipercayakan buat Bapak Ibu. Sekarang seberapa besar yang Tuhan percayakan Bapak Ibu, itu adalah karakter yang sudah dipercayakan dalam hidup Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak akan memberikan tanah perjanjian kepada orang yang punya mental padang gurun. Tinggalkan padang gurun ini, Bapak Ibu nanti akan berpaling, Bapak Ibu akan masuk ke dalam paradise. Itu sebabnya Bapak Ibu sekarang masih punya mental padang gurun atau sudah mental paradise. Bapak Ibu punya orang tua yang kaya? Namanya siapa? Betul? Pertanyaan mental Bapak Ibu dan saya seperti apa? Kalau anak orang kaya bagaimana Bapak Ibu? Cukup bawa kartu saja kan ya? Terus Bapak Ibu waktu bawa kartu, Bapak Ibu tanya nggak sama orang tua Bapak Ibu? Ini ada isinya nggak? Saya waktu Deva ke Jepang, saya bilang, ini saya kasih kamu kartu. Kalau saya Bapak Ibu, saya sampai di sana dia bilang, ya aku mau bayar ini. Oke, ambil segini ya. Oh ya, diambil segini. Di kartunya ada muncul sesuai dengan kebutuhannya. Dia percaya sekali dan dia menggunakan itu dengan baik. Bapak Ibu, hari ini Tuhan sedang menyiapkan Bapak Ibu untuk masuk paradise. Mental Bapak Ibu dan mental saya apakah mental di padang gurun atau mental paradise yang berkata bahwa segala sesuatunya Tuhan cukupi. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Mungkin hari ini cukup makan untuk hari ini. Ya, itu cukup. Memang cukup. Mana itu cuma untuk sehari. Besok, ya ada berkatnya sendiri. Besok lagi, ya ada berkatnya lagi. Terus nanti kalau saya pensiun bagaimana? Kalau anak saya mau sekolah bagaimana? Itu ada berkatnya. Milikilah mental kerajaan. Semuanya Tuhan punya penyediaan. Di mana Bapak Ibu? Di surga sana kan? Dia akan kasih Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi hari ini kita semua, saya berharap kita semua bisa menang melalui padang gurun ini. Bapak Ibu dan saya wajib melewatinya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Hilangkan kesombongannya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dapat sesuatu itu dari Tuhan. Ingat mana ya. Yang kedua apa? Ingat pemeliharaan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kecil-kecil tapi itu pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang ketiga ada Bapak Ibu. Ini adalah persiapan. Persiapan untuk menerima janji Tuhan. Paradise yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Nah kalau Bapak Ibu sudah dapat paradise, hari ini Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jangan sampai Bapak Ibu melupakan Tuhan dan berkata bahwa ini semua karena kekuatan saya. Itu mental padang gurun. Kalau mental paradise, ini semua karena Tuhan yang berikan dalam hidup saya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Pagi ini apakah ada Bapak Ibu yang sedang khawatir dengan hidup Bapak Ibu? Anak-anak muda apakah ada yang sedang khawatir dengan masa depan? Pak, habis ini saya mau ngapain ya Pak? Apakah ada orang-orang tua yang sedang khawatir dengan finansial, kesehatan? Mari menangkan padang gurun ini bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan yang menyuruh Bapak Ibu melewati padang gurun ini. Ada Tuhan
yang akan memelihara baju Bapak Ibu tidak lapuk, kaki Bapak Ibu tidak bengkak. Ada penyertaan Tuhan yang setia. Tuhan mau karakter Bapak Ibu dan saya berubah, punya mental kerajaan surga. Ini waktunya kita belajar untuk menikmati segala sesuatu pembelajaran yang Tuhan berikan, sampai akhirnya Tuhan mempercayakan kita berkat. Ucap syukurlah dengan segala sesuatu yang sedang Bapak Ibu dan saya terima. Cukupkanlah segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu. Satu kali kelak Tuhan akan memberikan lebih. Satu kali kelak Tuhan akan memberikan kepercayaan buat Bapak Ibu kelola. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu dan saya sudah setia dengan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu, mari kita menangkan setiap padang gurun kita. Jadilah pewaris tahta kerajaan surga. Hidup dengan ketidakkhawatiran, hidup dengan damai sejahtera. Walaupun dokter berkata A, B, C, D, E, F, G, Tuhan, saya akan mengatur pola hidup saya dan kesehatan saya serahkan kepada Tuhan. Kalau hari ini ketika Bapak Ibu menghitung kalkulasi keuangan Bapak Ibu tidak cukup, Bapak Ibu berkata, Tuhan, tidak cukup, tapi saya tahu Tuhan akan sediakan mana buat saya. Hidup saya bukan tergantung dengan apa yang saya miliki, tetapi tergantung dengan apa yang Tuhan ucapkan melalui firman-Nya. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu hari ini? Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib, Dia sudah memberikan semuanya, bahkan nyawanya diberikan buat Bapak Ibu. Masakan Dia tidak menolong Bapak Ibu? Masakan Dia tidak akan membuat sesuatu yang luar biasa buat Bapak Ibu lagi? Mari kita berdoa dan berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, ampuni saya yang tidak percaya ini.